Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Ya, pada pagi hari ini saya bersama seorang master di bidang keuangan. Beliau adalah Mr. Tung Desemaringin. Ya, beliau adalah guru saya, teman-teman. Ya, saya bisa memimpin hari ini, memiliki ribuan nasabah dan hari ini memimpin ribuan tim di banyak provinsi di seluruh Indonesia. Tiap bulan saya berbicara di seluruh provinsi di depan ribuan orang dan ilmu dari beliau semua, teman-teman. Dan hari ini ada satu pesan luar biasa yang akan beliau sampaikan pada teman-teman semua. Silakan, Pak Tung. Saya banyak keliling Indonesia dan mengajar tentang finansial, khususnya yaitu namanya Financial Revolution. Banyak yang tanya, salah satu pertanyaannya begini, Pak, bagaimana aman secara keuangan? Kali ini saya akan sharing 5 jurus bagaimana aman secara keuangan. Nomor 1, tidak lepas, tidak luput dengan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi ini tentu saja kita tidak hanya aset alokasi dalam bentuk asetnya. Contohnya, Anda properti, hanya properti semua, no. Emas semua, no. Tapi harus ada beda aset. Ada yang saham, kemudian ada yang deposito, ada emas, ada usaha-usaha yang jalan tanpa kita harus istilahnya bekerja lagi, kembali lagi, ada kebun jati misalnya, ada kos-kosan. Jadi dalam satu aset, bukan hanya aset saja, satu asetnya bermacam-macam. Yang kedua, di dalam satu aset juga bermacam-macam. Itu namanya aset alokasi. Anda punya properti, jangan ruko semua, enggak, ada tanah yang dijemur jadi naik juga. Kemudian ada kos-kosan, kemudian kalau Anda mulai mampu lagi ada hotel, ada macam-macam yang dimana Anda dalam satu properti saja sudah asetnya bermacam-macam. Kemudian juga yang namanya lintas wilayah. Jadi jangan hanya satu doang gitu ya, misalnya kalau Anda di Indonesia semua atau di satu kota semua, enggak. Jadi mestinya ada lintas wilayah, itu yang namanya aset alokasi. Kalau Anda besar ya tentu saja ada aset alokasi. Kemudian yang namanya aset alokasi juga namanya lintas waktu. Kalau Anda punya duit misalnya $1 juta mau invest di saham, ya jangan satu jebret di satu waktu beli $1 juta, enggak. Lebih baik dalam satu bulan ini beli 100.000. Itu namanya aset alokasi, diversifikasi gitu ya. Yang kedua, kalau Anda mau aman secara keuangan, Anda lakukan yang namanya sumber income lebih dari satu. Jadi sumber income lebih dari satu ini sungguh indah. Karena lupa harus boleh fokus kepada satu hal. Boleh, ketika Anda fokus kepada satu hal, Anda fokuslah sampai akhirnya betul-betul menjadi cash cow, Anda mulai kembangkan sumber income yang lain. Jadi dengan multiple source of income, kemungkinan selamatnya lebih besar. Yang ketiga adalah Anda punya multiple passive income. Sekali lagi, bukan hanya sumber income-nya banyak, tapi passive income-nya banyak. Kayak tadi, Anda punya kos-kosan, punya hotel disewakan, punya usaha yang jalan, punya bunga dari deposito, punya dari asuransi Anda, silakan. Jadi Anda punya passive income more than one. Usaha-usaha yang jalan tanpa Anda, kebun yang jalan bagi hasil, sarang walet, apapun gitu ya. Kemudian yang keempat, kalau Anda mau aman secara keuangan, Anda harus punya satu yang namanya asuransi. Sungguh tidak fair Anda ngumpulkan asetnya macam-macam. Anda sakit jebret, asetnya dijualin. Saya punya temen sampai umur 50 dia nabung punya 2 miliar, lumayan toh. Kemudian sakit jebret, kena kanker, harus dioperasi, harus kemoterapi, harus begini, habisnya 2,5 M. Untung selamat. Cuman sekarang mendadak minus 500 juta. Sedih atau sedih banget? Ketika Anda sudah sampai umur tertentu dan Anda tidak punya asuransi yang mengcover, khususnya asuransi kesehatan, sedih sekali gitu ya. Asuransi yang paling penting sebetulnya asuransi adalah asuransi kemampuan Anda untuk mencari uang, yaitu kesehatan. Asuransi jiwa boleh nggak? Boleh. Asuransi jiwa adalah untuk mengembangkan aset Anda begitu Anda meninggal. Tapi kalau misalnya yang paling penting lagi adalah kesehatan Anda atau kemampuan Anda untuk mencari uang. Karena we never knows. Saya punya misalnya adik saya. Satu hari anaknya masih kecil. Ya, enggak usah diasuransi, enggak apa-apa, masih kecil lah, masih sehat. Satu hari kena penyakit, bahkan sebelumnya penyakitnya sederhana, flu, tapi menyerang ke otak, mendadak jadi koma, mendadak jadi gini. Dokter di Indonesia bingung, terpaksa adik saya charter pesawat karena flu, jadi dianggap bukan flu burung waktu itu karena tidak diketahui, dianggap menular, dianggap begini, jadi pesawat biasa enggak boleh masuk, terpaksa charter pesawat bawa ke Singapura. Ceritanya dahsyat, banyak orang tidak sembuh dan akhirnya lumpuh, akhirnya begini. Kalau anak adik saya dari lumpuh akhirnya bisa bergerak, bisa begini, akhirnya walaupun sekolah agak telat lagi, anaknya agak kurang berpikir, tapi akhirnya maju cepat sekali. Yes, tapi habis satu apartemen.
Nah kalau itu satu-satunya tabungannya, sedih banget tuh. Sudah ngembangkan, tahu-tahu habis. Jadi yang nomor 4 ini penting sekali. Kalau Anda mau aman secara keuangan, punya asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Yang kelima, ini sangat penting juga, yaitu apa? Waktu berubah, cara cari uang juga berubah, passive income juga berubah, asuransi juga berubah. Kita harus pelajari sungguh-sungguh. Jadi yang kelima ini harus open mind, terus belajar dan praktek. Kalau Anda terus belajar, Anda ngikutin zamannya, lebih aman secara keuangan, gitu ya. Jadi sekali lagi, saya simpulkan 5 hal yang penting untuk membuat Anda aman secara keuangan, yaitu 1, Anda melakukan aset alokasi. Yang kedua, Anda punya sumber income lebih dari 1. Yang ketiga, punya passive income lebih dari 1. Kemudian yang keempat, punya asuransi, khususnya asuransi kesehatan. Yang kelima, open mind, terus belajar dan praktek. Semoga bermanfaat. Oke, ya luar biasa nih teman-teman ya, pasti bermanfaat ya teman-teman ya. Masih banyak video-video yang akan saya terbitkan lagi teman-teman, dan pastikan Anda terus memantau video saya. Dan hari ini teman-teman video saya udah ditonton jutaan orang, dan teman-teman ini juga salah satu strategi yang diberikan sama Pak Tung Desembaringen ya teman-teman. Ketika Anda merasa video saya bermanfaat, Anda klik like, klik share, kemudian jangan lupa untuk subscribe di channel video saya. Pasti bermanfaat. Didi Mulato, Tung Desembaringen. selamat pagi dan salam Dahsyat.